Salam Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan memasuki minggu kedua di bulan Februari ini, tahun 2024 ini. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita untuk bertatap muka dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan puji Tuhan saudaraku pemirsa, saat yang berbahagia, narasumber kita telah bersama dengan kita. Beliau adalah Ibu Pendeta Diana Nababan STH atau SPDK. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Iya, di tengah-tengah kesibukan masih bisa kita ya berbagi berkat untuk selama kita manusia Bu ya. Puji Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, kita mengenal Ibu ini adalah sebagai wanita yang serba mengisi waktunya dengan tidak sia-sia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berbicara tentang rukun itu indah dan sehat. Dan sebagai tema renungan kita pada saat ini, rukun itu indah dan sehat. Dan sebelum kita berbicara, sebelum kita jauh membahas mengenai apa sih rukun itu indah dan sehat, kita simak sebentar, kita mendengarkan sebentar, kita membuka Alkitab kita sebagai nas tuntunan firman Tuhan dalam acara kita pada sore hari ini, dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hebron yang turun ke atas gunung-gunung. Yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya akan bacakan ulang firman Tuhan, renungan kita, yang mungkin dapat menguatkan kita bagaimana kita untuk bisa hidup rukun bersama-sama kita manusia. Di ayat yang di kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ketiga dijelaskan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Pemirsa yang dikasih Tuhan, sebagai tema tadi yang sudah saya paparkan, rukun itu indah dan hebat. Dan tema ini mungkin sangat menguatkan kita di minggu ini, di bulan ini. Dan kenapa ini kita memilih tema ini? Kita akan lebih jelas dan lebih dijelaskan oleh Ibu narasumber kita. Nah, mungkin pertanyaannya yang perlu kita simak melalui firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tadi dikatakan berbicara mengenai rukun indah, rukun indah. Apa sih Bu maksud pemilihan tema ini untuk kita bagikan kepada pemirsa? Baik, untuk kita memilih tema ini karena kerukunan ini sangat didambakan oleh semua orang. Terutama pada saat-saat sekarang, supaya kerukunan ini terjadi di dalam keluarga, lingkungan, bahkan yang berorganisasi. Alangkah baiknya kalau kita hidup rukun, akan tercipta juga kedamaian. Inilah yang harus kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, baik di dalam keluarga, bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Karena di Kamus Bahasa Indonesia dikatakan rukun itu indah. Ya, rukun itu indah. Rukun itu damai. Dan itu sangat perlu bagi kehidupan kita.
yang menjadi umat Tuhan. Kalau kita melihat di sini berbicara rukun, di mana pada waktu itu bangsa Israel, ke-12 suku bangsa Israel yang di perantauan, di seluruh penjuru mereka ada. Dan pada waktu itu mereka sangat jauh. Namun pada waktu itu mereka selalu datang ke bait Allah. Memuji Tuhan bersama-sama, mereka tidak mengenal lelah. Yang meskipun mereka sangat jauh tempatnya, di seluruh, terpencar di seluruh penjuru. Namun mereka setiap hari raya besar datang berkumpul bersama-sama di bait Allah, di Yerusalem, dengan maksud dan tujuan adalah untuk memuji Tuhan. Dari situlah tercipta, terinspirasi hati pemazmur. Untuk mengungkapkan ini, menuliskan ini. Sesuai dengan apa yang kita sudah baca tadi, Bu. Dalam kitab Mazmur tadi, Bu, iya, ya? Ayat 1 itu. Karena sangat baiklah kalau kita hidup rukun dan damai. Meskipun mereka banyak sekali pada waktu itu datang berduyun-duyun ke bait Allah, namun di antara mereka tidak ada yang bertengkar. Tidak ada pertengkaran ya, Bu, ya? Tidak ada perselisihan. Iya. Sementara mereka sebetulnya sudah bisa dikatakan bahwa mereka itu sudah berbeda bahasa. Karena di seluruh penjuru. Begitu, Bu. Oh iya. Kira-kira. Ya, seperti tadi Ibu bilang alangkah indahnya rukun itu. Iya. Dan saya rasa bukan pada zaman dahulu rukun ini diinginkan oleh setiap orang. Sekarang pun. Betul, Bu. Ini yang kita inginkan, Bu. Ya, bagaimana hidup kita, tadi Ibu bilang rukun itu bisa kita ciptakan, bisa kita temukan dalam keluarga. Betul. Mungkin rukun antara anak, suami, dan orang tua dalam keluarga itu. Rukun itu bisa kita temukan dalam lingkungan sesama. Kita mungkin saling menghargai, menerima satu dengan yang lain, ya. Dan tadi Ibu bilang rukun itu sangat indah jika kita miliki dalam suatu organisasi. Benar. Karena dalam suatu organisasi tidak ada kerukunan, maka tidak akan tercipta kedamaian, ya. Tidak akan ada indahnya dalam satu organisasi ini. Baik, Bu, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah memulai arti rukun yang sebenarnya. Dan rukun itu perlu kita ciptakan, perlu tercipta rukun dalam keluarga, lingkungan, dan organisasi. Nah, dalam konteks kita pada saat ini, Ibu, karena tema tadi kita rukun itu indah dan hebat, atau rukun itu sangat indah. Bahkan tadi firman Tuhan mengingatkan kita dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti ini himbauan ya, Bu, ya. Kepada kita, bukan hanya kepada bangsa Israel pada zaman dahulu. Tapi pada sampai saat ini. Khususnya mungkin dalam pemilu yang berapa hari lagi kita akan menjalani. Nah, karena dikatakan kerukunan adalah dambaan setiap orang. Kerukunan adalah dambaan setiap orang. Bahkan mungkin kalau kita kaitkan dengan bangsa dan negara, otomatis kita berpikir kalau aman, damai bangsa dan negara kita, rukun, saling memahami, mengerti, menerima satu dengan yang lain, berarti kita bahagia ya, Bu, ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan kondisi pada saat sekarang ini? Karena dikatakan di sini kerukunan adalah dambaan setiap orang dalam keluarga, lingkungan, organisasi, gereja pasti mengingini kerukunan. Mungkin bagaimana itu kaitannya dengan pemerintahan kita pada saat sekarang ini? Khususnya mungkin kita tahu tanggal 14 ini kita pesta demokrasi seluruh Indonesia ya, Bu, ya. Bagaimana kita menyikapi hal ini, Bu? Jadi sebagaimana kita yang termasuk di dalam pemerintahan ini, ada itu RT. Tentu RT ini dibuat supaya rukun ada tetangga, kerukunan, ya, Bu, ya? Rukun tetangga, bahkan RW
Ya. rukun warga. Ya. Dan juga sering kita mengadakan mungkin dari Departemen Agama, Ya, ada dialog Kementerian antar umat beragama, Ya. dialog inter umat beragama. Dan ini penting sekali supaya kita tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Satu dengan yang lain. Iya, Itu ya. tetapi di dalam hal ini terutama kita akan mengadakan pesta demokrasi beberapa hari lagi. 2 hari lagi, Bu. 2 hari lagi, hari Rabu ya? Ya, Rabu. Hari Rabu. 14. Supaya di antara kita itu hidup damai. Hidup damai. Tidak ada satu dengan yang lain yang saling mungkin mengejek, pemaksaan, ya. terutama pemaksaan. Tetapi itu harus dengan rela hati kita. Apa yang kita di dalam hati kita memilih sesuai dengan hati nurani iya, kita. Iya, sesuai dengan hati nurani kita. Dan ketika kita melakukan itu dengan rukun dan damai, maka terciptalah selalu kedamaian itu. Iya. Tidak ada perselisihan. Oke, Bu. Yang meskipun seperti ibu dengan saya berbeda, beda yang kita pilih, tetapi tidak ada sesuatu hal yang membuat kita tidak rukun. Rukun. Oke, itu tadi pembahasan dan Iya. pemahaman pengertian kita mengenai rukun. Cuman kita sebagai manusia pada saat ini sering atau mungkin hanya gampang hanya berbicara. Ya. Rukun itu damai, rukun itu indah, hanya seperti itu. Ayolah kita rukun, ayolah kita damai. Iya. Kadang gampang kita hanya berbicara atau mengatakan 2 kata ini, rukun dan damai. Ya, Bu ya. Tapi bagaimana supaya tercipta kerukunan dan kedamaian ini? Ini mungkin sulit kita temukan ya. Tadi seperti saya bilang, kita mungkin hanya gampang mengungkapkan, ayo kita rukun, ayo kita damai. Tapi ini mungkin perlu kita jelaskan kepada pemirsa. Iya. Bagaimana supaya tercipta ini kerukunan dan kedamaian ini? Iya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Supaya tercipta kerukunan dan kedamaian ini, kita harus saling mengasihi, menghormati, menghargai. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang penting sekali bagi kita. Bagaimana mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Sesama ya, Bu ya? Iya, sesama. Seperti diri kita sendiri. Mungkin ini sesama ciptaan Tuhan. Iya. Kita ini seluruhnya adalah ciptaan Tuhan. Harus kita mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri. Jadi tercipta kasih. Kedamaian. Jadi di dalam hal ini, Bu, sebagai umat Tuhan dan juga sebagai yang bertetangga di lingkungan, di dalam keluarga, harus kita menanamkan kasih. Iya. Karena dikatakan kasih itu menutupi segala kesalahan. Iya. Mungkin ada kekurangan, Namanya manusia, kelebihan. kalau kita simak dari Iya, dia, ya, kelebihan dan kekurangan. pasti ada dalam hidup manusia. Iya, tapi kita harus saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Tentu kita tidak mau terluka. Tentu di saat kita mengasihi tubuh kita, mengasihi hidup kita, kita tidak mau hidup kita itu ya terlantar atau hidup kita jauh dari apa yang diharapkan. Dan mungkin kita tidak mau tubuh kita ini tidak terpelihara. Maka kita peduli dengan tubuh kita, hidup kita, kita juga akan peduli dengan orang lain. Saling kita menghargai. Saling kita menghormati orang lain. Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Bu ya. Segala kekurangan dan kelebihan. Maka di Galatia 5 juga dikatakan ayat 22 sampai 23 itu harus kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri. Itu ada 9 buah roh. Ya. Jadi itu harus kita miliki. Ketika kita mengerti itu, maka kita akan mengasihi sesama kita. Poin yang pertama itu, Bu ya. Iya. Cara kita untuk tercipta kedamaian. Sudah, kalau kita sudah mengasihi saudara kita, pasti terciptalah kedamaian. Iya. Itu, Bu. Oke, tadi Ibu sangat menarik nih
dalam Matius pasal 22 ayat 39 tadi Ibu katakan. Kasihilah. Berarti ini adalah hukum Tuhan yang kedua. Iya, betul. Kepada ajaran kepada kita umatnya ya. Betul. Bagaimana engkau harus bisa saling mengasihi sesama manusia. Kadang kita manusia kan tidak bisa mengerem emosional kita. Iya, betul. Tapi inilah tidak ada penguasaan diri. Buat kita untuk kita dapat merenungkan betul, firman Tuhan ini Bu ya. Itu pun yang pertama tadi, cara supaya damai, kerukunan dan kasih ini tercipta. Oke Bu, nanti kita lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen pada sore hari ini. Bagaimana supaya tercipta kerukunan dan kedamaian? Yang poin yang pertama tadi dikatakan saling mengasihi sesama manusia, atau disebut dengan hukum Tuhan yang kedua, mengasihi sama manusia. Dan yang mungkin yang berikut bagaimana Bu? Ada lagi mungkin tambahan ini selain saling mengasihi manusia? Baik Bu, di dalam kerukunan ini supaya tercipta kedamaian, yang kedua menjaga hati. Oh, menjaga hati. Iya. Di dalam Amsal 14 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya. Menjaga hati. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Supaya mungkin jangan kita cepat sakit hati. Jangan cepat tersinggung. Tetapi menjaga hati itu ada penguasaan diri. Kenapa kita perlu menjaga hati itu? Karena dikatakan dari hatilah terpancar segala kehidupan. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan ini juga disampaikan untuk kita semuanya umat Tuhan, supaya kita menjaga hati kita. Di saat kita menjaga hati kita, tidak ada lagi iri hati. Benci, apalagi sebentar lagi mau pesta demokrasi. Tidak ada benci antara satu dengan yang lain, antara kalau partai. Pilihanmu tidak menang, jangan sakit hati. Sakit hati, begitu, Bu, ya? Menjaga hati semuanya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Supaya kita hidup, supaya kita diberkati, rukun, dan harus menjaga hati. Dan kemudian kita harus saling tolong menolong. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Harus tolong menolong. Di dalam masyarakat juga ada STM, Serikat Tolong Menolong. Harus, lingkungannya Bu ya. Iya. Jadi dikatakan di situ, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Jadi ini harus bertolong-tolongan. Perlu di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam berorganisasi, harus kita tolong menolong antara satu dengan yang lain. Mungkin antara kepala keluarga dengan ibu keluarga, dan juga antara anak-anak dengan orang tua, harus ada tolong menolong. Ketika kita saling menolong, maka terciptalah kerukunan dan kedamaian. Tidak membiarkan. Berarti ada kepedulian. Kepedulian itu penting di dalam keluarga dan juga di dalam lingkungan. Ada gotong royong dan juga di organisasi, ada saling peduli, kerjasama, melihat orang yang lemah. Begitu kira-kira Bu. Oke. Sangat luar biasa nih Bu. Tadi intinya kalau kita membuat kue, resepnya apa sih supaya rencana kita buat kue bolu contohnya. Resepnya ini tidak akan muncul langsung kue bolu tanpa ada resepnya. Begitu juga dengan kerukunan yang kita bahas pada saat ini. Tidak akan bisa muncul damai rukun kalau tidak ada bla-bla. Yang pertama tadi katakan, yang pertama dari Matius pada saling mengasihi sesama kita manusia. Yang kedua tadi Ibu katakan menjaga hati. Karena hati ini sangat besar manfaatnya. Kalau semua orang atau kita sebagai anak-anak Tuhan sudah bisa menjaga hati, maka dikatakan pikiran, perkataan dan perbuatan kita pun harus bisa sudah menjadikan hal-hal, membuat hal-hal yang positif ya Bu ya. Jadi harus menjaga hati. Karena dari sanalah katakan terpancar kehidupan dalam Amsal 14 ayat 23. Nah, yang ketika tadi Ibu katakan saling
tolong menolong atau peduli. Bahkan tadi Ibu ingatkan, Iya. bahkan di lingkungan pun ada STM. Iya. Kepanjangan atau pengertian STM saling tolong menolong. Iya. Nah, apa sih yang mau ditunjukkan Bu dalam STM ini? Mungkin saling menolong satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, ya Bu ya. Nah, oke Bu, dalam gambaran kita pada saat ini dalam kaitannya kepada pemilu yang akan 2 hari lagi yang akan kita laksanakan pesta demokrasi. Nah, apa yang mau kita inginkan, apa yang mau kita ingatkan kepada pemirsa atau umat kita mungkin, atau mungkin sesama kita manusia. Apa sih yang mau kita ingatkan? Iya Bu, benar. Kita ingatkan untuk kita semua, terutama yang ada di lingkungan, mungkin ada TPS tersendiri, kita jaga bersama supaya tercipta kerukunan dan kedamaian. Tidak ada sesuatu hal yang menonjolkan diri, tetapi kita saling menciptakan kedamaian agar pesta demokrasi kita ini tercipta dengan kerukunan dan damai. Sehingga itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan juga diinginkan oleh pemerintah kita. Bangsa dan negara kita. Aman dan tentram. Oke Bu, saya mau tambahkan dikit. Jangan ada yang golput ya Bu ya. Iya betul. Pilihlah sesuai dengan hati nuranimu ya. Pemimpin kita. Dan jangan kita lupa berdoa ya. Agar senantiasa bangsa yang kita ini pilih ini boleh nanti memimpin bangsa dan negara kita dengan aman. Bangsa ini boleh tercipta kedamaian dan kerukunan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu, waktunya sudah bersama dengan kita memberikan penjelasan apa itu arti damai dan rukun. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tanggal 14, ayo kita bersama-sama memilih rakyat, memilih pemimpin kita. Jangan pernah ada golput dalam pikiran kita. Sampai di sini renungan kita pada saat ini. Hiduplah damai dan rukun. Tuhan Yesus memberkati. Salam.